changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Kedahsyatanmu, keajaibanmu, bahkan kuasamu tetap Tuhan nyatakan sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa firman-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Firman yang mengubahkan, firman yang membangkitkan, firman yang menyembuhkan. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Imani saudara. Percaya Tuhan, beri pengharapan dan kepastian. Ada kepastian di dalam firman-Mu, janji-Mu ya dan amin. Semua persoalan sangat teruji dan beri kemenangan. Semua yang percaya saudara katakan dengan sungguh, oh firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyuci
kesayanganmu. Mari jemaat Tuhan sendiri, buka hatimu saudara, lebih sungguh katakan firman-Mu, ceritakan sucikan setiap hati kamu, menyucikan hati mengalir kuasa firman-Mu di tengah-tengah kami, menjadikan berkat kehidupan kekal sampai ku menjadi. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Harta kesayanganmu, hanya firman-Mu ya Tuhan. Oh firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Menjadikan berkat kehidupan kekal sampai ku menjadi kita mau tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih setiap hari kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami sampai dengan detik ini ya Tuhan. Terima kasih. Nyatakan rasa syukurmu kepada Tuhan pada sore hari ini. Mengucap syukur. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini, kita mau ambil waktu sejenak. Coba kita renungkan kembali sebelum waktu kita masuk ke dalam tahun 2024. Pada tahun yang lalu di tahun 2023, apa sih yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Apakah engkau dan saya hari ini sudah memberikan hidupmu yang terbaik untuk Tuhan di tahun 2023? Kalau kita sampai ada dengan di detik ini, ketika kita masuk ke dalam tahun 2024, itu berarti sepanjang tahun 2023 Tuhan telah menyertai engkau dan saya. Kita semua telah melewati tahun yang lalu dengan kasih karunia Tuhan. We all made it. Kita semua telah melewati itu. Tapi ingatlah bahwa hari ini engkau dan saya sampai dengan detik ini kita ada. Kalau bukan Tuhan, kita
kita tidak mungkin ada di sini. Bapak, kami hamba mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih penyertaan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Mau itu sesuatu yang baik ataupun tidak baik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bapak, mungkin pada sore hari ini Tuhan, ketika kami datang di tempat ini Tuhan, kami datang dengan segala permasalahan kami. Kami datang dengan segala pergumulan kami Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, di sore hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Seperti Maria Tuhan. Kami mau mendengarkan apa yang Engkau katakan kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, Engkaulah yang akan menjadi solusi dalam setiap persoalan hidup kami. Engkaulah Allah yang akan memberikan solusi dari setiap pergumulan-pergumulan kami pada sore hari ini ya Bapa. Berikan kami hati Tuhan seperti seorang murid dan juga seorang hamba Tuhan, yang siap untuk diajar dan juga siap untuk mendengar ya Bapa. Biarlah Tuhan pada sore hari ini Tuhan, setiap firman yang akan ditaburkan Tuhan, itu boleh kami lakukan Tuhan. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami boleh mempraktekkan setiap firman itu Tuhan. Hamba percaya Tuhan, ketika setiap firman yang ditaburkan, ketika kami memberikan hati kami yang subur Tuhan, setiap firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berkatilah juga lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap firman yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, itu bukan berasal dari hamba-Mu, tapi berasal daripada Engkau. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan pada sore hari ini. Bersabdalah kepada setiap kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan, ketika kami datang Tuhan, kami meletakkan segalanya Tuhan. Mungkin segala kesombongan kami Tuhan, apapun yang kami miliki Tuhan, kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Pimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami keluar dari jalur-Mu Tuhan, kami ini tidak bisa apa-apa dan kami ini bukan apa-apa. Memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, agar mempersiapkan setiap hati pikiran yang baik, hati yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom semuanya, silakan duduk semuanya. Happy New Year semuanya. Mungkin kita masih merasakan vibe New Year's ya. Sebelum saya memulai, saya mau memberikan sedikit kayak small testimony. Ketika tahun 2016 saya datang ke Surabaya, saya masih ingat saya ikut Yes Conference yang keempat di Tretes. Pada saat itu saya ini adalah tipe orang, walaupun mungkin dikatakan saya sudah pelayanan lama di gereja saya, ini adalah orang yang mungkin suka kabur-kabur. Ketika tahun 2016 selesai Yes Conference, saya tuh nggak pernah stay lama di Surabaya. Selesai conference saya pasti akan langsung pulang. Jadi nggak pernah akan kena hari Sabtu dan Minggu. Satu hari saya berkata kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, one day aku akan ke Surabaya when I'm ready, ketika saya siap. Beberapa bulan yang lalu saya diberikan satu mimpi sama Tuhan. Saya itu diberikan satu mimpi, saya dengan teman saya itu kita ada di suatu tempat. Kita itu pelayanan bareng, tapi saya nggak tahu tempat itu di mana gitu kan. Saya bilang, saya ceritakan mimpi itu saya ke teman saya bilang, saya mimpi loh beberapa bulan yang lalu bahwa saya bermimpi kita berdua itu berada di dalam suatu tempat. Kita ini sedang melakukan pelayanan. Dan saya baru sadar semalam. Semalam itu saya baru menyadari, ternyata, iya ya. Saya baru menyadari beberapa bulan yang lalu ketika saya diberikan mimpi tersebut dan itu kejadiannya di tahun 2024. Saya baru menyadari Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita itu sudah memplanning sesuatu yang jauh untuk kita ke depan, yang mungkin beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan. Tapi ketika kita sendiri pun, ketika kita membuat suatu planning kita itu bisa meleset. Saya bilang, wow, Tuhan luar biasa. Dan itulah hari ini kenapa saya ada di sini. Saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Oke, ketika kita masuk di dalam tahun 2024, saya percaya mungkin setiap kita mempunyai namanya resolusi. Biasa, apalagi namanya anak-anak muda ya. Anak-anak muda itu suka namanya membuat resolusi. Saya mungkin mau jadi tambah cantik, saya mungkin mau jadi tambah ganteng, atau mungkin saya mau nanti hidung saya tambah naik, atau alis saya naik sedikit gitu kan.
Atau mungkin saya menjadi orang sukses, saya mau jadi orang kaya. Semua itu nggak salah, no. Tapi hari ini apa yang menjadi resolusi Bapak, Ibu, Saudara dan saya hari ini, itu adalah suatu resolusi yang hanya kelihatan di depan atau kasat mata. Tapi apakah pernah terpikirkan oleh kita? Ketika kita membuat suatu resolusi, yaitu kita memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, mempunyai karakter Kristus dalam hidup kita. Saya pun gak pernah terpikirkan ketika mungkin ada resolusi list itu, saya gak pernah terpikirkan ada karakter Kristus. Saya bukan berkata berarti hari ini engkau dan saya itu gak boleh membuat resolusi-resolusi yang lain. No, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Apalagi hari ini kita sudah punya label yang namanya orang Kristen. Orang Kristen itu pasti dengan identik apa sih? Mungkin suka mengasihi segala macam. Saya pakai analogi satu seperti ini. Saya pakai satu contoh kopi. Kopi di Surabaya yang terkenal apa ya? Yang enak. Saya pakai contoh ini aja. Tobi Estate, tahu ada yang namanya Tobi Estate? Karena saya lewat di Surabaya, saya lihat ada 2 outlet Tobi Estate. Tobi Estate ini adalah brand kopi di Australia. Kalau kita di luar, di Australia itu ketika kita pergi ke toko Tobi Estate, ketika kita beli kopi, itu tesnya itu harus enak. Karena kenapa? Karena Tobi Estate itu dia punya brand kopinya enak. Tapi ketika misalkan kita beli kopi di Tobi Estate rasanya nggak enak, kita bilang ini nggak seharusnya dengan brand Tobi Estate. Yang kita tahu kalau di sana Tobi Estate itu selain dia namanya brand kopi, dia juga ini mempunyai kafe namanya Tobi Estate. Sama dengan hari ini hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kita hari ini punya brand yang namanya orang Kristen. Kita punya branding yang namanya anak Tuhan. Kita punya branding yang namanya umat Tuhan. Tapi apakah karakter Kristus itu ada dalam hidup saudara dan saya hari ini? Belum tentu. Sama toh, brand Tobi Estate berarti dia harus menghasilkan kopi yang enak. Kalau Tobi Estate tidak menghasilkan kopi yang enak, it's gonna waste our money to buy that coffee. $4 for satu kopi. Sama engkau dan saya hari ini. Kalau hari ini engkau dan saya, kita punya brand umat Tuhan, anak Tuhan. Harusnya kita bisa menghasilkan karakter-karakter Kristus dalam hidup kita. Memang itu gak mudah. Tapi di mana hari ini kita belajar menjadi pribadi yang semakin baik ke depannya. Ketika saya ingat waktu tahun 2023 itu kan dikatakan 2023 itu adalah tahun krisis ya. Inflasi besar-besaran. Mungkin awalnya ketika kita waktu masuk ke dalam tahun 2023 kita takut. Tuhan nanti hidup saya gimana? Semua mahal. Krisis ekonomi di mana-mana. Tapi buktinya hari ini kita berjalan sampai dengan 2024. Itu karena kasih karunia Tuhan. Ada amin? Hari ini pun sama. Ketika kita percaya Tuhan kita. Kita kenal Tuhan kita siapa. Kita harusnya gak usah takut. Perbedaan antara tahu dan kenal itu berbeda ya. Harusnya kita sudah kenal Tuhan Allah kita. Bukan hanya sekedar tahu. Tahu itu cuma hanya, saya kasih contoh. Misalnya seorang bernama A. Saya cuma tahu dia ini anaknya baik. Saya cuma tahu dia ini misalnya sekolah di mana. Tapi saya nggak kenal lebih. Kalau kenal lebih itu mungkin kita akan kenal lebih dalam. Kita kenal karakter orang itu seperti apa. Kita tahu hobinya apa. Kita tahu sukanya apa. Jadi itulah perbedaan antara tahu dan kenal. Harusnya engkau dan saya hari ini kita kenal Tuhan Allah kita. Bukan hanya sekedar tahu. Tapi kenal. Mari kita mau buka satu ayat. Di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 24. Kita akan belajar keteladanan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saya percaya Tuhan itu ketika dia datang dalam dunia ini, dia memberikan satu teladan. Lukas 8 ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya.
Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Poin saya yang berbicara adalah Jesus will be with you, or Jesus will be with us in the storm. Itu berbicara mengenai kesetiaan. Ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik ke atas perahu, Yesus gak bilang, "Kamu naik ke atas perahu, saya stay di sini." No. Tetapi Yesus naik bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus berada di dalam perahu yang sama. Hari ini, apakah engkau dan saya mau naik ke atas perahu yang sama bersama dengan Yesus? Mau kita dekat dengan Tuhan, mau kita, atau mungkin kayak murid-muridnya Yesus. Orang yang paling dekat dengan Yesus mungkin saat itu murid-muridnya. Badai tetap ada gak? Ada. Hari ini pun sama, ketika mungkin kita berkata, "Tuhan, ketika saya melayani engkau, kok rasanya tambah susah?" Ya memang itulah. Akan tetapi, Yesus akan tetap selalu bersama-sama dengan engkau dan saya. Yesus akan selalu berada dengan kita di dalam perahu yang sama. Bahkan Yesus pun yang menghardik badai-badai tersebut. Hari ini kalau mungkin dalam kehidupan kerohanian kita, iman kita diuji, it has to be tested. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Dia mau lihat apakah engkau dan saya setia. Kalau hari ini Tuhan setia, kita pun juga harus setia. Our faith has to be tested. Kalau hari ini iman kita gak diuji, mungkin kita gak akan tahu sampai sejauh mana kepercayaan kita sama Tuhan. Apakah engkau dan saya hari ini percaya? Do we trust God? Saya memakai kata trust, bukan believe. Kalau belief itu cuma hanya yang mungkin terlalu cetek. Trust itu artinya kita lebih mempercayakan hidup kita lagi kepada Tuhan. Kita percaya sama Tuhan bukan hanya saja stop di belief, tapi sudah harus ada di tingkatan trust. Itu artinya apa? Kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita untuk Tuhan. Saya buka satu ayat di Matius 6 ayat 33 dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Matius 6 ayat 33, mungkin ayat ini sangat familiar, dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Boleh tolong buka versi The Message-nya, Matthew 6:33. Dikatakan seperti ini, "Step your life in God reality, God initiative, God provision. Don't worry about missing out. You will find all your everyday human concern will be met." Step your life in God reality. Step di sini berkata itu artinya itu menenggelamkan, yaitu memberikan sepenuhnya hidup kita untuk Tuhan. Apakah engkau dan saya hari ini sudah memberikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan? Atau hari ini mungkin kita hanya mencari Tuhan karena berkat, karena mukjizat. Berikan hidupmu dan saya hari ini, tenggelamkan untuk Tuhan. Don't worry about missing. Jangan khawatir dengan apa yang hilang dalam diri kita saat ini. You will find all your everyday human concern will be met. Kita akan menemukan hari ini apa yang hilang dalam hidup kita. Tuhan akan penuhi semua itu. Amin. Balik lagi. Apakah engkau dan saya hari ini mau mencari kerajaan Allah terlebih dahulu? Ketika kita sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan. Add on. Tuhan berikan. Tapi kebanyakan kita manusia maunya apa? Kita nego sama Tuhan. Tuhan, berikan saya terlebih dahulu, baru saya akan mencari engkau. Tapi ketika Tuhan sudah berikan, belum tentu kita cari Tuhan, belum tentu kita ingat Tuhan. Tapi hari ini, step your life in God provision. Itulah yang Tuhan katakan. Kita buka ayat berikutnya. Di Lukas 18 ayat 10 sampai dengan 14. Jadi poin saya yang tadi pertama berbicara mengenai kesetiaan, di mana Yesus telah setia. Dia terlebih dahulu setia, memberikan kesetiaannya itu kepada kita. Terkadang seringkali manusia itu yang tidak setia, tapi Tuhan itu tetap setia. Lukas 18 ayat 10 sampai dengan 14.
Dikatakan ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Ayat 12, "Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, garis bawah. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Poin saya yang kedua ini berbicara jangan menjadi orang sombong. Terkadang tanpa sadar kita mungkin seperti orang Farisi ini, kita menjudge pemungut cukai. Yang kita tahu kalau pemungut cukai itu kan adalah orang yang menariki uang pajak ya. Jadi pada zaman dulu pemungut cukai ini menariki uang pajak mungkin dengan seenaknya, dengan mengambil duitnya itu lebih banyak. Ketika orang Farisi ini melihat pemungut cukai, orang Farisi ini menjadi orang sombong. Tuhan, saya gak seperti dia, saya bukan pezina, saya bukan pemungut cukai, saya bukan ini. Apakah hari ini engkau dan saya menyadari, terkadang kita ini seperti orang Farisi. Kita terlalu sering merendahkan orang lain, kita sombong, atau kita judging people. Kita terlalu sering menjudge orang. Hari ini saya mau katakan, penghakiman bukanlah milik engkau dan saya. Penghakiman itu milik Tuhan. Kita ini masih manusia, tinggal di dunia. Jangan pernah engkau dan saya hari ini kita menjudge orang, merendahkan orang lain. Dikatakan kan tadi, kalau hari ini kita merendahkan orang lain, kita yang akan direndahkan. Ukuran yang sama akan dipakai untuk ditakarkan kepada engkau dan saya hari ini. Saya yakin dan percaya Tuhan itu mengajarkan karakter-karakternya itu yang menjadi suatu contoh yang baik untuk kita. Tapi mau gak sih kita mempunyai karakter itu? Mau gak Bapak, Ibu, Saudara dan saya hari ini memiliki karakter seperti Kristus? Mungkin hari ini ketika kita berpikir, Tuhan, saya belum bisa seperti Engkau. Memang kita gak akan bisa sempurna seperti Yesus. Tapi hari ini dimana kita, hari demi hari kita merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik dalam hidup kita. Agar kita boleh mempunyai karakter yang baik. Supaya ketika orang di luar sana melihat kita, ada karakter Yesus dalam hidup kita. Amin. Jadi poin saya yang kedua berbicara jangan kita menjadi orang yang sombong. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sudah dituliskan di ayat 1 bahwa ketika pada masa-masa yang akhir ini, manusia akan lebih mencintai dirinya sendiri. Manusia akan menjadi hamba uang. Karena pada dasarnya manusia itu adalah egois, selfish. Tapi hari ini ketika engkau dan saya di tempat ini, kita bisa punya kasih sama orang, kita bisa care sama orang. Itu bukan karena hebat dan kuat kita, tapi karena ada karakter Kristus dalam hidup kita. Hari ini di mana kita tahu dunia mengajarkan kita yang namanya self love. Hari ini saya tidak berbicara bukan berarti kita sebagai manusia kita nggak boleh self love. Saya percaya semua orang pasti suka yang namanya reward, self reward. Apalagi kalau kita mungkin sudah lelah bekerja, boleh, bukan tidak boleh.
Akan tetapi jangan hanya kita tertuju kepada diri kita sendiri. Masih ada banyak orang lain yang mungkin di sekitar kita yang butuh bantuan kita. Kalau pada saat itu Yesus, dia selfish bisa gak? Bisa aja. Dia 100% Allah, 100% manusia. Tetapi dia menanggalkan kealahannya. Kita coba baca di Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Berarti kita harus menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Bisakah kita seperti itu? Sulit ya. Sangat sulit. Kalau kita gak bisa seperti itu, berarti kita egois, balik lagi selfish. Tapi itu bukanlah karakter Kristus. Menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Itu sangat susah. Tapi hari ini itulah yang mau Yesus ajarkan kepada engkau dan saya hari ini. Menaruh setiap kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Ketika kita tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Itulah karakter Kristus dalam hidup engkau dan saya. Saya mau tutup dengan satu pertanyaan. Saya percaya di sini ketika kita semua berdoa, mungkin doanya ada yang dijawab ya. Coba angkat tangannya yang doanya yang dijawab oleh Tuhan. Oke. Ada gak ketika engkau dan saya berdoa hari ini, doamu juga tidak dijawab oleh Tuhan? Gak ada. Wah, luar biasa sih ini. Hari ini saya mau memberikan satu pertanyaan seperti ini. Mungkin ketika doa kita dijawab sama Tuhan, kita akan berkata bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. God is good, yes. Akan tetapi ketika doamu dan doaku gak dijawab sama Tuhan, apakah kita masih bisa berkata Tuhan itu baik? Atau hari ini kita akan merubah mindset kita, atau kita akan merubah point of view kita sama Tuhan? Will you change your point of view about God when the answer that you get is not what you want? Apakah kita akan merubah point of view tersebut? Hari ini saya mau katakan, ketika kita merubah point of view kita terhadap Tuhan dengan setiap doa-doa yang kita tidak dijawab oleh Tuhan, berarti hari engkau dan saya mencari Tuhan hanya karena berkat, karena mukjizat. Kalau hari ini engkau dan saya mencari Tuhan hanya karena berkat dan mukjizat, suatu hari kita akan kecewa. Karena kenapa? Berkat dan mukjizat itu adalah hak prerogatifnya Tuhan, yang Tuhan kalau dia mau berikan ya berikan, kalau Tuhan gak mau berikan ya Tuhan gak berikan. Hari ini kita gak bisa memaksa Tuhan. Tuhan, saya mau doa saya dijawab seperti ini. No, gak bisa. Hati-hati, kita harus merubah. Ketika doa kita gak dijawab, tetaplah point of view kita bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang baik. God is good all the time, and all the time God is good. Ayat terakhir Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam versi bahasa Inggrisnya boleh ditampilkan. Tuhan berkata seperti ini, I know what I'm doing. I have it all planned out, plans to take care of you, not abandon you, plans to give you the future you hope for. Tuhan bilang, saya tahu apa yang saya lakukan. Terkadang kita sebagai manusia aja, kita gak tahu apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu terkadang kita lost. Tapi Tuhan bilang, aku itu sudah tahu apa yang aku lakukan. Apa yang aku rencanakan itu adalah sesuatu rencana yang untuk take care kamu, untuk menjaga kamu, bukan yang untuk mencelakakan kamu. Rancangan yang aku berikan itu adalah suatu masa depan
yang hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harapkan. Ada amin? Kalau hari ini kita sebagai orang Kristen, umat percaya, kita mengerti harusnya Yeremia 29 ayat 11. Kita mengerti konsep Yeremia 29 ayat 11. Tapi kalau hari ini kita gak menangkap, berarti kita belum mengerti konsep tersebut. Plan yang kita rencanakan itu bisa meleset. Tapi hari ini apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, itu tidak akan pernah meleset. Waktunya itu tepat dan indah. Pegang Yeremia 29 ayat 11. Mengerti konsep ini. Saya percaya mungkin hari ini dalam setiap hidup kita lah, adalah permasalahan, pergumulan, semuanya itu ada. Tapi apakah kita akan tetap stick sama Tuhan? Stay close with God. Kalau hari ini kita stay close sama Tuhan, kita berdiri di dalam perahu yang sama. Tuhan yang akan menghardik setiap badai-badai tersebut. Balik lagi, apakah kita mau percaya sama Tuhan? Do we trust our God? Atau we just believe but not trust? Amin. Saya mari undang semua untuk bangkit berdiri. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, setiap kami Tuhan boleh diingatkan Tuhan, untuk boleh menanamkan setiap karakter-karakter Kristus-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami saat ini Tuhan. Dimana kami tahu Tuhan, itu tidak mudah kami lakukan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan. Ketika kami Tuhan berada di dalam perahu yang sama dengan Engkau Tuhan, Engkau adalah Allah yang tetap setia. Seringkali kami yang tidak setia Tuhan, tapi Kau tetap ada bersama dengan kami. Berdiri bersama dengan kami, memegang setiap tangan kami Tuhan, dan menghardik setiap badai yang ada. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan, di dalam hidup kami Tuhan. Mau itu masalah Tuhan atau apapun Tuhan, tapi kami mau tetap percaya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa rancangan-Mu Tuhan itu adalah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa waktu-Mu itu adalah yang terbaik untuk kami Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan kami gak mengerti dengan segala yang terjadi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Mungkin saat ini kami bertanya Tuhan, kenapa semua ini harus terjadi Tuhan dengan kami Tuhan. Tapi satu hal Tuhan, kami tetap meletakkan setiap pengharapan kami di dalam Engkau. Kami mau Tuhan untuk percaya Engkau. Trust you, just not believe. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang telah disampaikan pada sore hari ini Tuhan. Biar setiap firman-Mu Tuhan boleh memberkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Sehingga pada saat kami keluar Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan mempraktekkan setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Tetap berdiri Bapak Ibu. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat, Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. sampai ku melihat Mujizat nyata dalam hidupku. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua
supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, buat semua gereja, buat semua jemaat bersatu, rukun, dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia itu percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa di surga, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menerima berkat, dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah itu terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat, dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gerejanya, menjemput umatnya yang berjaga-jaga, yang kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi seluruh dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, membuat roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan dosa kita, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput kita semua. Kita akhiri dengan doa Bapa kami di surga bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. di bahunya Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maupun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Haleluya, ku diselamatkan